Wah, udah ada teman-teman. Saya pikir masih pengembangan nih, keren sekali. Nah, Bapak Ibu semua, ternyata untuk software kami ini sudah bisa kalian nikmati nih. Pastinya bisa membantu pekerjaan teman-teman biar lebih gampang dan efisien. Nah, Mbak Dre, di sini pasti banyak banget yang udah excited dan udah mau tahu lebih lanjut. Dan paling mungkin untuk mau didemoin langsung nih teman-temannya. Jadi itu gimana ya Mbak Dre ya kira-kira? Oke, jadi untuk user kita yang udah pakai software Kubikos, karena kita udah punya, jadi service kita nanti akan sebarin nih ke user kita, dan gak lama lagi akan muncul di Kubikos Manager, bisa langsung di-download. Nah, sementara untuk teman-teman yang lain yang berminat tapi belum pernah pakai Kubikos, bisa kontak ke kita, nanti kita share detailnya, dan kita ada survei di akhir, boleh diisi, bahwa tertarik, nanti kita akan kontak secara langsung. Gitu, Vincent. Oke, siap Mbak Edria kalau kayak gitu. Oke teman-teman, balik lagi dengan aku dan juga Mbak Edria. Nah, di sesi pertama kita udah saksikan nih performance TAS dan TRD secara 3D BIM atau konsep modeling. Nah, ada satu part lagi yang mungkin bisa bikin teman-teman semakin menyadari bahwa BIM itu tidak hanya bekerja di dalam satu platform. Pastinya teman-teman ingat dong yang tadi aku bilang ke Mbak Edria kalau BIM itu adalah kolaborasi antara sistem platform. Dan kita ada satu suprasi gini untuk teman-teman untuk nunjukin bukti konkret kalau BIM itu adalah kolaborasi dan suatu integrasi yang nyata. Di sini teman-teman bisa kita lihat yang kita namakan Go Digital, Connecting with the Future. Jadi apa sih yang kita bisa berikan ke teman-teman untuk menghubungkan Anda dengan digitalisasi masa depan? Sekarang aku persembahkan software eksklusif TAS kita yaitu TAS TIO. Jadi teman-teman untuk sesi kali ini aku akan undang Mas Reza untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai apa sih itu TAS TIO. Halo Mas Reza. Halo Mas Vincent. Halo Mas Reza. Ya, mungkin dijelasin sedikit apa yang dimaksud dengan software eksklusif TAS. Apa itu masih termasuk dengan software TAS? Oke, terima kasih Mas Vincent. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kembali, saya Reza. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan dan masih menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan lancar. Nah, tadi kita telah mendengar dan melihat bagaimana pengalaman baru dalam Take Off Quantity yang telah disampaikan oleh Mbak Edria, yaitu perhitungan volume pekerjaan atau Take Off Quantity yang berbasis 3D modeling, yang sumbernya tadi itu adalah 2D drawing dengan menggunakan Kubikos TASC dan Kubikos TRD, di mana masih dalam satu rangkaian proses building information modeling. Di sini saya akan melanjutkan proses kolaborasi dan koneksi BIM dengan berbeda platform, yaitu sumbernya adalah 3D modeling langsung, bukan 2D drawing lagi. Sebelumnya, Mbak Adria telah menjelaskan Kubikos TASC yang versi standar. Nah, kita juga mempunyai TASC versi eksklusif nih, dan tertinggi dari TASC yang kita namakan Kubikos TIO, yaitu One Step Intelligent Take-Off, di mana software kita ini bisa terkoneksi dengan 3D modeling dari Autodesk Revit, yang berarti akan menambah lagi pengalaman baru bagi teman-teman terkait Take Off Quantity yang berbasis 3D modeling. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya 3 huruf yang sering kita dengar belakangan ini, yaitu Building Information Modeling. Sesuatu hal yang sering kita dengar beberapa waktu belakangan ya, di mana ada beberapa stage nih, dari mulai stage konsep design dengan BIM 3D-nya, kemudian dilanjutkan ke stage detail design dengan platform BIM 4D atau BIM 5D-nya, kemudian dilanjutkan ke stage construction, di mana di stage ini ada platform BIM semakin kompleks permasalahannya dengan BIM 5D-nya dan BIM 6D-nya, di mana di stage ini ada value engineering-nya, ada shift estimasinya, dan ada redesign. Nah, last stage yaitu operation, di mana di stage ini kita dituntut untuk bisa mencari solusi dari permasalahan yang muncul, misal as-build, BIM maintenance, dan lain-lain. Nah, perpindahan model dari tahap awal tadi hingga tahap akhir ini merupakan salah satu rencana yang belum terwujud dalam hal proses building information modeling. Contoh misalnya nih, kontraktor dituntut menerapkan teknologi BIM, tapi dari hulunya, dari owner dan desain konsultannya belum sempurna untuk menerapkannya. Nah, perpindahan model tadi itu sepertinya ada yang putus nih atau yang retak nih teman-teman, dari satu stage ke stage berikutnya. Kenapa? Belum adanya keputusan untuk satu platform, belum sinergi antara stakeholder, antara hulu konsep desain dengan BIM 3D-nya, kemudian di detail desainnya yang terkait dengan BIM 4D-nya,
seperti proyek simulasinya, kemudian di construction plan-nya, di BIM 5D-nya, seperti real estimasi, kuantitinya, prefabrikasinya, dan termasuk BIM 6D-nya, yaitu perencanaan energinya. Dan di tahap operation stage dengan BIM maintenance dan BIM as-built drawing-nya. Nah, ini contoh nih yang paling sederhana nih, perubahan desain nih dari hulu ke hilir yang tidak terkoneksi antar stage, sehingga menyebabkan pertambahan atau pengurangan biaya proyek menjadi tidak bisa diprediksi dari awal atau dari hulu. Dari gambar ini, sudah jelas nih teman-teman, ada huruf I yang berwarna merah. Nah, ini adalah sumber permasalahan selama ini. Apakah itu informasi? Memang, model itu tidak mudah dipindahkan dari satu stage ke stage yang lainnya. Tidak ada jembatan atau tools yang menghubungkan satu stage ke berikutnya. Nah, di sini kita memikirkan bagaimana jembatan tadi bisa kita realisasikan. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman lihat ya, jembatan tadi, perantara tadi itu contoh misalnya di sini, untuk jembatannya tadi, perantaranya itu adalah sesuai dengan yang ada di layar, itu adalah desain data dan eksekutif data. Jadi ada desain data, ada eksekutif data. Semua sumber, semua informasi ada di dalam desain dan eksekutif data tersebut. Desain itu sendiri terdiri dari ada take off quantity-nya, ada planning-nya, ada simulasinya, ada clash detection, dan lain-lain. Nah, Kubikos TAS itu memiliki peran yang penting loh, pemodelan 3 dimensi yang mempunyai informasi tentang cost dan tentang biaya. Nah, salah satu nih inovasi dari kami untuk mentransfer data pemodelan 3D dari Revit ke kebutuhan akan quantity take off, yaitu TIO. Nah, apa itu TIO? TIO itu adalah One Step Intelligent Take Off. Di sini ditegaskan adalah intelijennya itu adalah import 3D modeling dari Revit hanya one step, bukan lagi menggunakan YFC yang multi-platform, tapi lebih spesifik ke Revit. Nah, ini aplikasi yang umum yang digunakan dalam dunia BIM. Cerdas dalam hal penyesuaian elemennya, informasinya, dan cerdas dalam take-off quantity-nya. Dan tidak ada lagi nih yang namanya menggunakan manual perhitungan atau konvensional method. Nah, untuk prosesnya itu sendiri, import 3D dari Revit di sini, informasi yang kita dapat misalnya jumlah lantainya, elevasi dan tipe itemnya, geometriknya, material yang digunakan, serta bisa secara otomatis mengecek modelnya apakah ada yang error atau tidak, sehingga bisa mendapatkan take off quantity-nya. Nah, di sini berikut ini adalah proses input 3D modeling dari Revit ke TIO. Nah, di sini ada videonya. Yang pertama, stepnya kita import file Revit-nya. File Revit kita import. Kemudian setelah kita import, di dalam TIO akan dijelaskan reference floor-nya yang akan kita gunakan. Nah, setelah reference floor-nya kita setting, nah, step selanjutnya adalah teman-teman bisa melihat bahwasannya untuk item yang ada di Revit itu sudah terpecah per masing-masing item di dalam TIO. Nah, di sini juga dijelaskan materialnya yang ada di dalam Revit juga akan terdeteksi di dalam TIO. Nah, kemudian setelah semuanya komplit, nah di sini teman-teman bisa melihat model yang kita buat di Revit akan muncul di TIO. Nah, setelah ini, nah teman-teman bisa lihat nih, di dalam Revit ada yang error, bisa terdeteksi hanya di TIO yang errornya. Di sini menunjukkan 776 item yang error. Di Revit tidak bisa kita lakukan seperti ini. Nah, kemudian akan muncul warna merahnya. Nah, sekarang ini proses kalkulasi nih, untuk mendapatkan volume dari 3D modelingnya. Nah, setelah semua proses volume kalkulasinya komplit, kita bisa melihat tabel atau hasil perhitungannya yang sudah terpecah berdasarkan item dan berdasarkan lantai. Di sini ada volume konkretnya, ada volume formwork-nya, ada jumlah kolom, dan sebagainya. Nah, di sini juga kita juga bisa memakai ID yang ada di Revit. Jadi kita di sini ada menggunakan ID yang di Revit. Kemudian setelah kita menggunakan ID yang ada di Revit, nah untuk nanti hasil perhitungannya sudah menyesuaikan ID yang ada di Revit. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, seperti apa ID itu yang ada di Revit. Nah, summary infonya berupa angka.
kemudian ada lantainya, ada materialnya, ada konkret. Nah, di sini kita juga bisa mengecek volume per masing-masing item sesuai dengan modeling secara terperinci lokasinya ada di mana. Oke ya, itu dia tadi proses penginputan modeling dari Revit ke dalam Cubicos TIO. Cukup simple. Nah, di sini kalau misalnya kita simpulkan, waktunya ya, intinya dari Revit ke TIO, hanya beberapa step saja loh untuk mentransfer 3D modelingnya. Sehingga kita bisa mengekstrak informasinya berupa error checking model, quantity, informasi jumlah lantai, kemudian material dan jenis item modelingnya, dan mengkontrol volume terhadap modelingnya secara terperinci. Nah, akhirnya nih, muncul masalah. Gimana kalau seandainya dari si desain konsultannya, si Revit-nya itu ternyata terupdate atau berubah? Gimana cara kita ngebandingin volumenya? Nah, di sini, modifikasi 3D modeling Revit itu ada 3 jenis loh. Oke, yang pertama, modifikasinya itu adalah pertambahan modifikasi geometriknya. Misalnya, mutu betonnya atau yang lainnya. Kemudian ada pertambahan itemnya atau elemennya. Yang ketiga, ada item atau elemen yang dihapus. Nah, di sini saya akan menunjukkan video bagaimana cara mengimpor modeling yang tadi sudah terupdate. Step yang pertama, kita ambil file Revit yang sudah direvisi. File Revit yang sudah direvisi ya. Kemudian di sini akan muncul nih, yang bertambah itemnya ada 71 misalnya, yang di-delete ada 52, yang dimodifikasi ada misalnya 70, kemudian nanti komparasinya itu akan ada hasilnya sesuai dengan lokasi penyimpanan yang sudah ditetapkan oleh si TIO-nya ini sendiri, Cubicos TIO-nya. Jadi teman-teman langsung bisa lihat di sini perubahannya seperti apa ya, untuk number atau jumlahnya. Kemudian volumenya nih, ini yang volume yang bisa kita bandingin. Baseline, tadi terhadap Revit modeling yang pertama, kemudian yang calculate adalah modeling Revit yang sudah terupdate, kemudian ada deviasinya, kemudian ada catatannya. Mana yang di-delete, mana yang dimodifikasi, mana yang bertambah. Nah, inilah caranya kita ngebandingin antara Revit yang belum diupdate dan Revit yang sudah diupdate. Ada perbandingannya. Nah, inilah konsep yang ditawarkan oleh si TIO itu sendiri loh teman-teman. Yang pertama nih, meningkatkan efisiensi dari sisi waktu untuk take off quantity-nya secara otomatis dari 3D modeling rules, dari 3D modelingnya si Revit, dengan rules perhitungan yang sudah terintegrasi tadi di dalam Cubicos. Kemudian berubahnya nilai dan experience yang baru bagi teman-teman QS atau estimator yang menghitung volume pekerjaan yang sebelumnya menggunakan manual atau konvensional menjadi berbasis 3D modeling. Finalnya apa? Akhirnya yang tadi di awal kita bicarakan stafnya BIM menjadi sesuatu kekuatan dan pengalaman yang baru nih bagi teman-teman. Nah, di sini selain tadi kita sudah membicarakan tentang aplikasinya, kita juga menyediakan guide-nya loh teman-teman. Guide-nya ini juga kita sediakan yang berupa handbook. Yang berupa handbook yang kontennya berisi bagaimana kita mengoptimalkan 3D modeling di Revit sehingga sesuai digunakan di Cubicos TIO untuk memaksimal cost estimating-nya. Jadi modeling ini tidak hanya sebagai pemanis atau visualisasi saja loh. Jadi kita juga bisa menjadikan modeling ini menjadi dasar atau landasan BIM secara keseluruhan. Nah, di dalam handbook ini ada beberapa sudut pandang nih teman-teman yang akan teman-teman pelajari. Yang pertama, pandang dari sisi desain. Yang kedua, sudut pandang dari sisi biayanya. Yang ketiga, sudut pandang dari sisi pembiayaan cost modelingnya. Dan akhirnya, dasar BIM 5D. Seperti sampaikan, seperti ada real-time modelingnya, extract quantity-nya, dan juga bisa value engineering-nya. Nah, ini khusus nih buat teman-teman semua. Untuk aplikasi dan handbook-nya, ini sudah kami rilis di Indonesia loh. Teman-teman bisa menghubungi kami di Glodon Technical Indonesia. Nah, dari awal sampai akhir, setelah tadi kita bahas bagaimana koneksi antara Revit ke Cubicos TIO, nah di sini TIO itu adalah salah satu solusi dari permasalahan tadi yang retak antara satu stage dengan stage yang lainnya, serta tadi huruf I, si informasinya.
Jadi menghitung volume pekerjaan atau quantity sekarang hanya dari 3D modeling Revit loh, tidak manual atau konvensional way. Ya, penyampaian untuk transfer Revit ke Kubikos dari saya. Terima kasih, Mas Vincent. Wah, Reza. Nah, ini sangat amat sangat amat membantu nih, Mas. Nah, disinilah dimana kita sangat menunggu-nunggu adanya software seperti TIO nih. Karena jujur aja ya, Mas Reza ya, walaupun sudah mendapatkan gambar dari Revit, kita tetap menggunakan model Revit tersebut saat diimpor ke dalam TAS. Jadi dengan ada bilang kalau ya itulah solusi dari permasalahan kita saat ini. Nah, setelah mendengarkan penjelasan TIO, bagaimana di sini aku juga akan menghadirkan salah satu klien utama kami dari salah satu developer yang namanya cukup terkenal nih teman-teman di Indonesia. Dan salah satu pionir di bidang properti di Indonesia, yaitu tidak lain dan tidak bukan Ciputra Holding. Yang di dalam hal ini diwakili oleh Ibu Heni selaku manajer regional yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk sedikit teman-teman sharing mengenai pengalaman penggunaan TIO di proyek-proyek mereka. Jadi kepada kita semua, waktu dan tempatnya untuk Bu Heni, kami persilahkan. Boni. Wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu Heni. Salam sejahtera semua teman-teman. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ini teman-teman yang sedang berpuasa. Halo Vincent, Andrea. Halo Ibu. Hai. Ya, ini oke. Terima kasih sebelumnya kami dari tim Ciputra Holding 1 di sharing ini dengan teman-teman semua. Oke, mungkin sedikit sharing dari kami akan saya bawakan siang ini. Saya sering ditanya, kenapa Ciputra go digital? Kenapa Ciputra Group go digital sih? Gini, kami pengembangan proyek kami lebih dari 15 lokasi di Indonesia. Jadi untuk operasional proyek dalam pelaksanaan konstruksi membutuhkan standarisasi, baik dalam pelaksanaannya maupun di dalam backup untuk baik itu tendering, cost planning, dan budgeting. Untuk itu kita membutuhkan sistem perhitungan yang sama. Bisa dibilang kalau manual akan membutuhkan banyak kesalahan yang kita koreksi akan lebih membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini kita membutuhkan untuk perhitungan BQ untuk persiapan tender itu biasanya plus minus hampir 1 bulan. Nah, sekarang dengan perkembangannya dari PDD kita, perubahan gambar dan yang lain-lainnya, itu kita membutuhkan waktu paling tidak 3 jam, tapi dengan yang cepat, tepat, dan akurat untuk di Ciputra. Untuk seluruh Indonesia, itu kita Ciputra sudah memiliki suatu program terbaru di QS Division Holding 1. Ya, ini kita sudah menggunakan TIO nih, Mas Vincent, kita sudah punya kebetulan, dan Mbak Andrea. Oke. Proyek pertama, salah satu proyek yang kita kembangkan dengan TIO dan sudah sukses ditenderkan, dan mungkin teman-teman sudah sering mendengar Citra Garden Puri Semanan. Oke, Citra Garden Puri Semanan support dari tim PDD dengan Revit, dan dengan support dari tim QS adalah dengan TIO. Teman-teman bisa lihat di kanan dan kiri, ini adalah salah satu bentuk Citra Puri Semanan, rumah 2 lantai yang kita kembangkan. Ini adalah dari detailing di dalam dan detailing di luar, full complete. Ini sudah tidak menggunakan permodelan lagi. Jadi kita langsung import dan menggunakan Revit, kita import ke TIO, sinkronisasi data, dan seperti ini hasilnya. Ini teman-teman bisa lihat. Oke, next untuk sinkronisasi. Mungkin teman-teman developer yang lain mempunyai item BQ yang berbeda-beda. Terutama baik untuk proyek high-rise building maupun untuk proyek landed house. Ini sampling. Kita dengan tim dari Glodon, kita sempat mengadakan sinkronisasi untuk BQ kami. Boleh ditampilkan Mbak Andrea ya.
Oke, kita contoh dari kolom yang sekarang saya tampilkan. Kolom untuk proyek Semanan. Kita bisa identifikasi baik itu item, location, dan kita bisa deteksi dari per tipe, per lantai dan kuantitinya. Teman-teman bisa ngelihat di kita punya presentasi. Itu hasil sinkronisasi item dengan tim dari Cubicos. Selanjutnya adalah kita masuk ke calculation, Pak Andrea. Oke, mungkin sedikit ini ya, jadi belum ditampilkan. Oke, teman-teman, masing-masing developer dengan gaya BQ dan item tersendiri ini memang sering ada kesulitan. Teman-teman sering nggak bisa langsung dipakai, nggak bisa langsung kita calculation. Dengan TIO sangat lebih mudah, sangat lebih membantu. Ini adalah contoh calculation dari TIO ke import ke TRBC. Ini adalah satu contoh kolom perhitungan kolom di Puri Semanan. Di sini teman-teman bisa lihat dari per detail per lantai, per quantity, per diameter rebar yang kita hasilkan. Tentunya sudah dimasukkan dengan hasil standarisasi dari konsultan ya, yang tadi Mbak Andrea sudah sebutkan sebelumnya. Ini adalah hasil impor dari TIO ke TRBC. Summary dari hasilnya sudah bisa kita lihat. Oke, nah ini adalah contoh dari semua item BQ untuk Puri Garden Semanan. Ini adalah semua item dari sebelah kiri, kalau teman-teman bisa lihat, mungkin terlalu kecil ya. Ini dari mulai kolom, balok, item arsitektur, dan ada wall finishing, dan semua ini sudah lengkap. Teman-teman bisa lihat di sana, itu kita sudah komplit semua. Jadi TIO untuk proyek Semanan tampilannya sudah lengkap BQ. Ini tinggal kita ekspor ke Excel dan akan menjadi BQ kita. Oke. Nah, untuk next-nya apa sih di 2021? Kita tunggu, saya ada slide berikutnya, Mbak Andrea. Teman-teman, kalau misalnya di QS kesulitan dengan operasional di TIO, ini sangat lebih mudah, tapi memang membutuhkan supervisi dari tim dari Glodon tersendiri. Nah, ini untuk yang di 2021. Apa sih Mbak Eni di trim 2021 Planning Ciputra GS Holding 1, mungkin teman-teman di kontraktor dan konsultan yang sudah pernah ketemu dengan saya, nanti di 2021 kami sudah tidak lagi menggunakan perhitungan manual. Bahkan dari support tim planning pun udah dengan Revit, dan kita di QS sudah tidak menggunakan perhitungan manual. Kita sudah akan menggunakan digital calculation untuk semua project, baik di high-rise building maupun di landed house. Gitu. Kita juga disupport oleh tim direksi dari Ibu Mary Lantani dan Pak Nararia, bahwa nanti untuk 2021 kita tidak lagi menggunakan manual QS calculation. Nah, teman-teman jika ada pertanyaan, karena kita sudah berhasil dengan TIO, ada pertanyaan atau mau diskusi, boleh konsul atau apa, boleh email ke kita. Saya di heni.tias@ciputra.com. Silahkan, monggo, karena kita sudah kebetulan sukses dengan TIO program di Ciputra Holding 1, dan ada satu proyek lagi yang di Nagoya ya, kebetulan dengan tim Multicon, kita juga sudah berhasil dengan di Nagoya, Citra Plaza Nagoya Batam, untuk yang high-rise building. Tadi saya akan beri contoh untuk yang landed house, karena memang lebih simple. Kalau misalnya teman-teman mau lihat seperti apa yang di high-rise buildingnya, monggo, kita bisa lihat dan diskusi. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat menunaikan ibadah puasa. Sedikit sharing dari kami tim Ciputra Holding 1, dan tetap semangat. Thank you, selamat siang. Oke, terima kasih banyak Bu Terima Eni. kasih, Pastinya Bu kita di Eni. siang ini tetap bersemangat. Iya, setelah mendengarkan cerita dari Bu Heni yang pastinya sangat bermanfaat nih bagi penerapan BIM TIO di real project, pastinya sekarang teman-teman udah ada bayangan nih bagaimana TIO bekerja dari sisi teori maupun juga dari praktek. Nah, sekarang balik lagi dengan Mas Reza. Kan kita udah kelar mendengarkan paparan dari Mas Reza dan pasti dari Bu Heni nih tadi. Nah,
pertanyaan aku nih, jadi seperti yang kita lihat di proyek Ciputra kan semuanya udah serba otomatis nih, dari Revit dan masuk ke TIO. Nah, aku ada beberapa pertanyaan nih Mas Reza sebelum kita lanjut topik lain. Pertanyaan pertama, kan katanya TIO itu bisa bekerja sama dengan software Revit. Berarti teman-teman QS ini harus punya software Revit dulu dong Mas, agar bisa memakai TIO kita untuk transpose dari Revit ke TIO. Oke, Mas Vincent, pertanyaan yang cukup bagus buat teman-teman semua. Jadi di sini yang namanya Kubikos TIO itu teman-teman tidak wajib adanya aplikasi Revit, tetapi teman-teman hanya memiliki yang namanya file Revit-nya saja yang nanti akan diimpor ke dalam Kubikos TIO. Begitu Mas Vincent. Jadi hanya butuh filenya saja. Oke, wah user friendly banget nih Mas, berarti TIO nih benar-benar cuma pakai file doang aja tuh bisa masuk ya ke TIO kita. Sangat canggih Mas, benar-benar. Dan pertanyaan kedua nih, berarti dengan pakai TIO udah nggak ada lagi dong Mas yang namanya kalkulasi manual dengan menggunakan Kubikos gitu. Jadi soalnya kan semua TIO katanya udah semi AI, sudah semua otomatis dari Revit seperti itu Mas. Oke Mas Vincent, kalau untuk perhitungan manual atau perhitungan secara keseluruhan itu masih kita butuhkan Mas. Di sini hanya sebagai tools atau alat bantu untuk mempercepat proses perhitungannya saja. Kita masih tetap butuh yang namanya sense of engineer Mas Vincent, seperti itu. Oke, baik. Jadi dari aspek engineer human-nya itu masih diperlukan ya. Jadi kalau aku bisa summarize teman-teman, jadi software TIO ini walaupun ini sangat amat canggih, ini tetap kita berikan sebagai powerful tool ke teman-teman. Jadi tetap harus ada pengguna di balik tool itu, yaitu teman-teman QS yang sekarang hadir di webinar ini. Nah, setelah kita di sesi pertama dan kedua berbicara mengenai aplikasinya, sekarang kita ulas lebih nih ke arah technical guidance-nya, karena pastinya teman-teman kalau udah menggunakan TIO akan kita guide dulu nih dengan menggunakan kita punya service guidance. Nah, jadi teman-teman, ini ada Mbak Silvi, salah satu rekan kita yang merupakan spesialis dalam pengembangan BIM di Glodon dan cukup berpengalaman dalam hal bekerja sama dengan user kami. Oke, di sini ada Mbak Sil, udah ready, Mbak? Sudah, Pak Vincent? Iya. Oke, terima kasih Pak Vincent. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Sylvia, dan untuk selanjutnya mengenai topik We Are One Click Away, apa sih maksudnya We Are One Click Away ini akan saya bantu jelaskan ke teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya dan senang sekali bisa membagi bersama teman-teman, dan saya ucapkan juga selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman yang menjalankannya. Nah, di musim corona pandemik ini yang menjadi momok untuk kita semua, tentu ini tidak menghentikan Glodon untuk tetap memberikan yang terbaik kepada customer dan terus memberikan solusi digital nih kepada teman-teman. Belakangan ini, kami, selaku service tim Glodon Indonesia, sudah melakukan survei beberapa pertanyaan kepada teman-teman semua. Yang pertama adalah, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang karyawan dalam menghadapi situasi seperti ini? Jawaban dari teman-teman pasti tentu saja dengan work from home. Kenapa? Karena kita tetap mengisolasikan diri kita di rumah masing-masing untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan juga orang lain. Tapi kita juga tetap bisa bekerja dari rumah untuk menjaga kesehatan ekonomi kita. Benar ya, teman-teman? Kita terus bekerja untuk menjaga kestabilan ekonomi, baik untuk ekonomi perusahaan dan juga ekonomi pribadi. Karena tentu saja ketika perusahaan terus berjalan, gaji kita sebagai karyawan juga terus mengalir. Work from home tentu bisa kita katakan adalah solusi terbaik nih untuk saat ini dalam menghadapi situasi sulit karena corona pandemi. Kemudian sebagai customer dari Glodon, tentu pertanyaan teman-teman selanjutnya adalah, memangnya apa sih yang bisa dilakukan Glodon, Bu, supaya ngebantu pekerjaan kita nih selama WFH berlangsung? Sekali lagi, kami udah melakukan survei kepada customer Glodon dari berbagai negara selain di Indonesia. Karena pandemi ini bukan hanya terjadi di Indonesia ya teman-teman, tapi bisa kita katakan di seluruh dunia. Kami mengumpulkan jawaban dari berbagai negara seperti Hong Kong, Malaysia, dan juga Singapura. Jawabannya bisa teman-teman lihat secara langsung di layar komputernya teman-teman, seperti berapa besar minat dan keinginan untuk mengikuti online training, kemudian juga ada online seminar seperti yang sedang kita lakuin sekarang, kemudian ada juga online support dan tidak luput remote project guidance. Ini membuktikan bahwa di kala kondisi seperti ini, service Glodon terus tetap memberikan solusi terbaik, mengubah yang tadinya plafon offline, kita ubah ke digital atau online.
Selanjutnya, dengan mempertimbangkan prinsip dari service Glodon, yaitu ada customer oriented, kemudian kami juga peduli terhadap value pengembangan customer kami, serta win-win solution, maka kami mengembangkan service kami menjadi 3 bagian utama nih teman-teman, yaitu ada self-service, ada value added service, dan yang terakhir ada regular service. Seperti yang teman-teman bisa lihat, yang warna biru adalah tambahan baru yang kami kembangkan supaya bisa lebih baik dalam melayani customer Glodon, yaitu teman-teman semua. Selanjutnya, izinkan saya untuk ngejelasinnya sedikit satu persatu. Yang pertama adalah Glodon Self-Service. Nah, kami membuat ini karena kami sadar nih sebagai service Glodon, kami tidak bisa melayani customer kami selama 24 jam penuh, karena adanya keterbatasan manpower dan sebagainya. Maka dari itu, kami perkenalkan Glodon Online Support Platform. Jadi, ketika teman-teman sedang ngerjain project di rumah, pakai Kubikos nih, terus teman-teman pasti nemuin berbagai pertanyaan atau ada masalah-masalah yang bisa mengganggu proses kinerjanya teman-teman semua. Di dalam Kubikos Series, baik TAS, TRB, dan sebagainya, kami sediakan fungsi help online, dengan hanya nekan satu tombol aja, yaitu tombol F1 teman-teman. Teman-teman tinggal input aja keyword yang teman-teman ingin cari, kemudian dalam sekejap bakal muncul beberapa FAQ beserta jawaban atas keyword yang teman-teman tadi udah input. Dan yang kedua, setiap tahun kami selalu mengembangkan produk kami dari segala aspek dan terus mendorong customer kami supaya bisa meningkatkan kualitas penggunaan software, yang tentunya juga akan meningkatkan performa teman-teman nih dalam bekerja. Teman-teman bisa menghubungi nomor hotline ini yang tertera atau tim kami untuk segera mendapatkan versi terbaru dari Kubikos yang seperti tadi udah dijelasin dengan Ibu Edria dan juga Pak Reza. Nah, dengan pastinya setelah mengupdate versi terbaru, akan semakin mempermudah pekerjaan teman-teman semua karena bisa mengoptimalkan fitur-fitur dan fungsi-fungsi terbarunya. Selanjutnya, tidak ketinggalan ada self-running tutorials. Bagian ini khusus kami buat supaya teman-teman bisa lebih mudah dan fungsi terbaru dari produk kami. Teman-teman bisa langsung scan QR code-nya atau boleh di-screenshot dulu supaya nanti setelah webinarnya selesai, teman-teman bisa langsung scan. Banyak sekali manfaat yang teman-teman bisa dapat dari self-learning tutorials ini. Karena kami bukan cuma nyediain video, tapi juga ada langkah-langkahnya. Mulai dari pemodelan, quantity checking, ada juga gimana cara ngeluarin flexible report seperti yang teman-teman inginkan. Jadi saya ucapkan selamat belajar nih kepada teman-teman semua, dan semoga dapat bermanfaat dalam membantu pekerjaan teman-teman, supaya lebih cepat, mudah, dan hasilnya tentu saja lebih akurat dan efisien. Tapi mungkin dalam pikiran teman-teman semua, memang sih disediain berbagai macam platform nih untuk belajar sendiri, terus untuk ngegali sendiri. Tapi kayaknya masih belum cukup deh, Bu. Kalau saya nggak punya license-nya untuk buka software-nya gimana ya, Bu? Jadi kan untuk buka software-nya aja saya nggak bisa. Nah, selanjutnya, di bagian value added customer ini, kami juga sadar kalau klien kami sudah berhari-hari atau mungkin berminggu-minggu nih teman-teman udah pada WFH. Nah, banyak banget material-material dan alat-alat pekerjaan lain yang masih ketinggalan di kantor, belum sempat kita bawa pulang. Salah satunya itu adalah license Kubikos. Kita juga sadar betapa pentingnya license ini supaya bisa digunakan, apalagi kalau ada deadline mendadak. Nah, maka dari itu kami menyediakan temporary license untuk teman-teman semua, supaya kalau misalnya teman-teman belum sempat unbind atau belum sempat lockout license-nya, teman-teman bisa pakai temporary license-nya, kemudian bisa lanjut deh pekerjaannya. Apalagi kalau ada pekerjaan penting yang mendadak ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung kontak staff kami secepatnya kalau misalnya teman-teman butuh temporary license ini, supaya pekerjaan teman-teman bisa terus berjalan dan pastinya sesuai rencana. Kemudian untuk tetap dapat menjaga komunikasi bersama teman-teman sekalian dan selalu berbagi pengetahuan baru bersama, kami juga bakal terus mengadakan lebih banyak lagi nih online seminar untuk kedepannya. Kayak hari ini, kami terus berusaha supaya bisa terus menjalin komunikasi dan berbagi hal baru kepada teman-teman semua. Membagi berbagai macam cara yang teman-teman bisa lakuin di rumah, supaya WFH-nya terus berjalan dan juga pastinya terbantu oleh Glodon dan juga Kubikos. Selanjutnya, sampailah kita di bagian regular service nih teman-teman. Mungkin teman-teman udah cukup familiar dengan konten-konten ini, seperti ada software training, instalasi software, technical support, dan juga ada project guidance.
Nah, kami bakal terus menjalankan regular service ini semaksimal mungkin, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Cuman mungkin bedanya yang tadinya kita offline atau onsite nih ke kantornya teman-teman, kita berubah ke platform online. Kita bisa tetap ngejangkau teman-teman semua dari Zoom, TeamViewer, Microsoft Teams, ataupun platform-platform digital lainnya. Kami masih bisa jamin yaitu kalau service quality dan service attitude kami akan selalu sama teman-teman. Kemudian kami juga sadar bahwa WFH sendiri sebenarnya bukanlah solusi jangka panjang yang kita semua pinginkan. Tapi selama ini berlangsung, kami akan berusaha untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada customer kami. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan kedua ya teman-teman, yaitu bagaimana cara kita menghadapi nih kecemasan diri kita selama menjalankan work from home. Sebagian besar dari kita pasti ingin tetap up to date dengan info-info di sekitar kita. Misalnya kita bisa googling, kemudian kita bisa lihat di sosmed, dari Instagram, Line Today, ada juga detik.com, dan sebagainya. Tapi pastinya karena lagi hektik nih sekarang, informasi yang kita dapat tuh pasti kebanyakan negatif, yang malah bikin kecemasan diri kita semakin bertambah. Berikut ini adalah jawaban yang bisa kita berikan untuk diri kita sendiri, yaitu kurangilah menaruh perhatian terhadap sesuatu yang tidak bisa kita ubah, tapi mulailah menaruh perhatian terhadap sesuatu yang bisa kita ubah, teman-teman. Seperti misalnya kita bisa ningkatin pengetahuan kita supaya mempermudah pekerjaan kita. Maka dari itu kami persembahkan online training course ini sebagai salah satu solusinya. Konten dari online training ini mirip kayak training yang biasa kita lakuin, tapi teman-teman bisa ngelakuinnya dari rumah supaya bisa lebih fokus terhadap informasi yang didapat dan juga perkembangan diri kita masing-masing. Nah, kami nyediain video juga yang teman-teman dapat lihat supaya bisa dipelajarin step by step-nya. Teman-teman bisa buka video ini dari mana aja dan kapan aja. Ini tentunya akan meningkatkan produktivitas teman-teman selama WFH berlangsung. Nah, dari tadi kita udah membahas tentang apa aja yang bisa kita ubah dan kita tingkatkan selama pandemik ini berlangsung. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa yang bisa kita lakukan dalam menghadapi efisiensi kerja yang rendah ketika berada di rumah. Nah, pastinya ini wajar banget ya teman-teman, karena biasanya ya kita pulang kerja pengen ngelepas beban, pengen istirahat di rumah, tapi sekarang malah kita harus kerjanya juga dari rumah. Saran kami adalah teman-teman bisa nentuin sendiri learning goal-nya teman-teman supaya bisa terus mendorong diri sendiri supaya lebih aktif nih selama di rumah. Salah satunya adalah dengan mendapatkan sertifikasi dari Glodon. Nah, teman-teman bisa bikin target nih, pengen dapat satu sertifikat dari Glodon selama 1 minggu misalnya. Nah, ini adalah contoh learning goal yang teman-teman bisa lakuin. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa sekali lagi scan QR code-nya yang ada di sebelah kanan atau di screenshot dulu supaya nanti bisa di-scan ya teman-teman. Singkatnya saya jelasin sedikit nih satu persatu. Yang pertama ada personal certificate. Nah, untuk personal certificate ini ada 4 tingkatan yang bisa teman-teman capai, mulai dari basic sampai dengan expert. Mungkin untuk basic certificate-nya teman-teman udah pada punya ya, karena udah pernah ngikutin dari basic training. Nah, untuk level-level selanjutnya bisa teman-teman jadiin sebagai learning goal-nya teman-teman. Sertifikat ini tentunya bakal nambah value dari teman-teman sendiri, baik secara personal maupun untuk di company tempat teman-teman bekerja. Kemudian ada juga company certificate. Nah, ini amat sangat penting nih untuk company teman-teman supaya bisa ngebantu dalam proses bidding. Jadi ini membuktikan bahwa company teman-teman udah mulai masuk ke dunia BIM dan juga sebagian besar developer di Indonesia juga udah menjadikan BIM sebagai salah satu syarat yang harus digunakan dalam perhitungan. Untuk certified trainer atau trainer certificate, ini adalah untuk teman-teman yang udah mampu mengajarkan program Kubikos kepada teman-teman lainnya secara mandiri. Jadi, teman-teman semua apakah udah nentuin nih learning goal-nya teman-teman untuk meningkatkan efisiensi selama WFH? Semoga setelah mengikuti webinar ini, teman-teman bisa nentuin sendiri learning goal-nya teman-teman semua. Berikutnya, karena dari tadi kita udah nggak bahas soal sertifikat, saya akan ngejelasin sedikit tentang pentingnya mempunyai global e-sertifikat. Nah, yang pertama, teman-teman bisa ngecek sendiri sertifikatnya secara online. Tinggal dimasukin aja nomor sertifikasinya, dan teman-teman bisa lihat, bisa buka kapan aja e-sertifikatnya dari mana aja. Nah, kemudian juga untuk company certificate, tentu ini bakal sangat ngebantu banget untuk meningkatkan brand company-nya teman-teman. Jadi ada satu nilai plus dibandingkan dengan company-company lain. Nah, untuk personal certificate, ini juga bisa menjadikan salah satu nilai tambah untuk teman-teman sendiri, supaya bisa mempromosikan diri dan tentu aja memperluas peluang perjalanan karir teman-teman, supaya bisa terus tetap berkompetisi dengan BIM QS lainnya.
Jadi teman-teman bisa ikut Go Digital nih bersama Glodon. Saya rangkum sedikit dari yang tadi udah kita bicarain, yaitu pertama teman-teman bisa kirim alamat email teman-teman baik ke sales ataupun ke service kami supaya bisa didaftarkan temporary license-nya. Teman-teman bisa pakai secara gratis selama 2 minggu ke depan. Kemudian untuk pembelajaran Kubikos-nya teman-teman juga nggak perlu khawatir karena kami juga menyediakan free 3 days online training dan juga ada self-learning tutorials yang bisa teman-teman akses kapan aja supaya bisa mempermudah teman-teman dalam penggunaan software Kubikos. Setelah itu, kalau teman-teman menemuin masalah ketika ngerjain project, bisa nih tanya-tanya ke service kami melalui online technical support. Dan yang terakhir, teman-teman bisa mulai nambah aktivitas di rumah dengan sertifikasi Glodon sebagai learning goal-nya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Baik, tidak terasa sudah sampailah kita di ujung perkenalan nih mengenai 3 kategori service Glodon yang bisa teman-teman dapatkan kapan aja. Dengan mengetahui hal ini, kami harap teman-teman gak perlu khawatir lagi dan selalu percaya kepada service yang diberikan oleh Glodon. Supaya tentunya kita juga sama-sama bisa membantu pekerjaan teman-teman selama corona pandemik ini berlangsung. Saya tekankan sekali lagi, jangan ragu menghubungi servis kami kapan aja, dan kami bakal selalu siap untuk membantu teman-teman semua. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa scan QR Code-nya ini, saya tampilkan sekali lagi, supaya bisa mempermudah teman-teman dalam penyekanannya ya. Semoga kita semua selalu sehat-sehat dan dapat terus beraktivitas, serta meningkatkan produktivitas kita nih selama WFH berjalan. Terima kasih atas waktunya teman-teman semua. Dan yang terakhir, ada satu lagi, ini adalah sertifikat keikutsertaan dalam pelatihan 5D BIM Kubikos, yang merupakan kolaborasi dari Glodon Indonesia dan Balai Penerapan Teknologi Konstruksi, Dirjen Bina Konstruksi, dan Kementerian PUPR. Sertifikat ini adalah buah kerjasama kedua belah pihak untuk memajukan konstruksi nasional melalui sosialisasi BIM kepada masyarakat industri konstruksi nasional. Nah, untuk selanjutnya saya persilakan waktu dan tempat kepada Bapak Fu Xiangting selaku General Manager dari PT Glodon Technical Indonesia dan juga Bapak Cakra Nagara selaku Kepala Balai Penerapan Teknologi Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Silakan waktu dan tempatnya ya Bapak-Bapak. As a General Manager of Glodon Indonesia, I am deeply honored to be able to work with PTK Balai Bina Konstruksi, Kementerian PUPR, in a collaboration that enhances and supports the Indonesian construction industry. Our collaboration covers socialization and also training in the realm of BIM and digital construction. We hope this collaboration can bring fruitful results, not only for the both parties, but more importantly, for the general public. As Glodon Indonesia has always been striving to bring the Indonesian AEC industry into digital era through the power of technology. Ya, untuk Pak Cakra, apakah masih di tempat? Pak Cakra, Oke, Pak Cakra, oke, Pak Cakra, apa masih di tempat? ya, Ya, oke Pak Cakra bisa langsung disampaikan ya seremonial untuk sertifikasinya Pak, boleh langsung aja. oke. Videonya masuk pada video? Belum? Iya Pak. Oke. Bapak Ibu sekalian, di sini nanti kita akan mengeluarkan sertifikat kehadiran. Kehadiran untuk terkait dengan kegiatan webinar ini. Sertifikat itu ditandatangani oleh saya, Kepala Balai Penerapan Teknologi Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, bersama dengan kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
Ya, Ya, terima kasih banyak Pak Pak Cakra. Ya, terima kasih juga kepada Mr. Shanks dan juga Mbak Sylvie. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi poin dari pembahasan dari Mbak Sylvia harusnya sekarang teman-teman sudah mulai tahu nih planning digitalisasi masing-masing dari diri kalian mau kayak gimana. Dan poin kedua adalah dengan Go Digital bersama Glodon, teman-teman gak usah khawatir mau work from home, work from the bedding, work from the warung. Tapi jangan deh teman-teman, please just stay at home.